Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami. Saya Vini Indriani dan rekan saya Rika Amalia dalam mata kuliah Pasar Modal Syariah. Kali ini bahasan yang akan kita bahas yaitu efek syariah di pasar modal. Lalu diantaranya kita akan membahas juga reksadana syariah, EBA syariah, dan DD syariah. Selamat menyimak. Reksadana syariah. Reksadana syariah adalah efek syariah berbentuk pengumpulan dana investor melalui penerbitan produk reksadana yang memenuhi prinsip Islam. Artinya, portofolio aset yang menjadi objek investasi reksadana syariah harus efek syariah. Pada dasarnya, akad yang digunakan dalam penerbitan reksadana syariah adalah wakalah bil ujroh. Meskipun para pihak yang berakad bisa berbeda bergantung pada bentuk reksadana syariahnya. Adapun reksadana syariah dibagi menjadi dua, yaitu reksadana tertutup dan reksadana terbuka. Reksadana tertutup artinya tidak ada lagi penambahan unit sejak reksadana diterbitkan dan transaksi jual beli unit dilakukan antar investor di bursa efek seperti saham. Penerbit reksadana tidak mempunyai kewajiban untuk membeli unit reksadana yang dijual kembali oleh investor. Yang kedua yaitu reksadana terbuka. Reksadana terbuka adalah reksadana yang dapat menerbitkan unit penyertaan setiap saat apabila ada investor yang akan menyertakan modal. Transaksi yang terjadi antara investor dan penerbit reksadana dan penerbit reksadana wajib menerima dan membayar setiap unit yang disalurkan oleh investor. Selanjutnya yaitu bentuk reksadana syariah. Yang pertama yaitu reksadana berbentuk perseroan. Penerbitnya adalah perseroan terbatas yang melakukan penawaran umum saham reksadana syariah berbentuk perseroan. Objek yang ditawarkan adalah saham dan reksadana syariah yang diterbitkan. Investor menjadi pemegang saham dari reksadana syariah berbentuk perseroan. Akad wakalah bil ujroh dalam reksadana syariah berbentuk perseroan adalah antara manajer investasi sebagai wakil dengan direksi perseroan sebagai mewakil. Direksi perseroan menyewa manajer investasi untuk mengelola portofolio aset efek syariah dalam bentuk reksadana syariah berbentuk perseroan. Selain itu, direksi juga melakukan akad wakalah dengan bank kustodian untuk penyimpanan portofolio aset reksadana syariah berbentuk perseroan. Selanjutnya yaitu reksadana syariah berbentuk kontrak investasi kolektif. Penerbitnya adalah kontrak investasi kolektif antara manajer investasi dan bank kustodian yang melakukan penawaran umum unit reksadana syariah berbentuk KIK. Manajer investasi menjalankan kewajiban sebagai pengelola investasi, sedangkan bank kustodian bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi reksadana syariah, termasuk penitipan kolektif dan penentuan nilai aktiva bersih per unit reksadana syariah. Akad wakalah bil ujroh dalam reksadana syariah berbentuk KIK terjadi antara KIK sebagai wakil dan investor dan pemegang unit reksadana syariah sebagai mewakil. Baik, di sini ada perbedaan reksadana syariah perseroan versus reksadana syariah KIK. Yang pertama itu adalah mewakil. Apabila di dana syariah perseroan yaitu manajemen perseroan dan di reksadana syariah KIK yaitu investor. Untuk wakilnya yaitu di reksadana syariah perseroan yaitu manajer investasi bank kustodian dan di reksadana syariah KIK yaitu KIK sendiri. Selanjutnya di investor reksadana syariah perseroan yaitu pemegang saham dan di reksadana syariah KIK yaitu pemilik unit penyertaan. Selanjutnya ada transaksi di reksadana syariah perseroan yaitu jual beli dan di reksadana syariah KIK yaitu penyertaan dana. Selanjutnya itu akad investor dengan penerbit reksadana di reksadana syariah perseroan yaitu syirkah muhasamah dan di reksadana syariah KIK yaitu wakalah bil ujroh. Selanjutnya yang terakhir yaitu akad investor dengan investor lainnya. Untuk reksadana syariah perseroan yaitu bai al musawamah dan di reksadana syariah KIK yaitu tidak ada.
investor dengan investor lainnya. Adapun pengelompokan jenis reksadana syariah didasarkan kepada portofolio aset yang menjadi objek investasinya. Yang pertama yaitu reksadana syariah saham, yang kedua yaitu reksadana syariah berbasis suku, yang ketiga yaitu reksadana syariah pendapatan tetap, yang keempat reksadana syariah pasar uang, yang kelima reksadana syariah campuran, yang keenam reksadana syariah terproteksi, yang ketujuh reksadana syariah indeks, yang kedelapan reksadana syariah berbasis efek syariah luar negeri, dan yang terakhir yaitu yang kesembilan exchange trade fund syariah. Yang pertama yaitu reksadana syariah saham. Reksadana syariah saham adalah reksadana syariah dengan saham syariah yang tercatat di pasar modal syariah Indonesia sebagai portofolio asetnya. Artinya, apabila investor menyertakan modal di reksadana syariah saham, maka manajer investasi wajib menginvestasikan dana kelolaan di reksadana tersebut dalam bentuk aset saham syariah. Minimal 80% dari total portofolio asetnya berupa saham syariah. Yang kedua yaitu reksadana syariah berbasis suku. Reksadana syariah berbasis suku adalah reksadana syariah dengan suku sebagai portofolio asetnya. Artinya, apabila investor memiliki reksadana syariah berbasis suku sebagai pilihan investasinya, maka manajer investasi akan menginvestasikan dana kelolaannya minimal 80% dari total portofolio aset reksadana dalam bentuk suku yang diterbitkan di Indonesia, baik suku korporasi maupun suku negara. Selanjutnya yang ketiga yaitu reksadana syariah pendapatan tetap. Reksadana syariah pendapatan tetap adalah reksadana syariah yang portofolio asetnya berbentuk efek syariah pendapatan tetap. Artinya, manajer investasi akan mengalokasikan dana kelolaan investor ke dalam portofolio efek syariah berpendapatan tetap. Minimal 80% dari total portofolio adalah efek syariah pendapatan tetap. Contoh efek syariah pendapatan tetap adalah suku, efek beragun aset, syariah dan kontrak investasi kolektif, dana investasi real estate syariah. Yang keempat yaitu reksadana syariah pasar uang. Reksadana syariah pasar uang adalah reksadana syariah yang portofolio asetnya berbentuk efek syariah pasar uang. Artinya, manajer investasi harus menginvestasikan dana kelolaan di reksadana syariah ini ke dalam efek syariah pasar uang, seperti surat pemendaraan negara syariah, deposito di bank syariah atau efek syariah pendapatan tetap yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Selanjutnya yang kelima yaitu reksadana syariah campuran. Reksadana syariah campuran adalah reksadana syariah yang portofolio asetnya terdiri atas komposisi antara saham syariah, efek syariah pendapatan tetap, dan efek syariah pasar uang. Komposisi efek syariah yang menjadi portofolio aset di reksadana syariah ini harus disampaikan terlebih dahulu kepada investor di awal penerbitannya. Untuk satu efek syariah, manajer investasi hanya boleh mengelola maksimal 79% dari total portofolio aset. Selanjutnya yang keenam yaitu reksadana syariah terproteksi. Reksadana syariah terproteksi adalah reksadana syariah yang portofolio asetnya terdiri atas komposisi efek syariah pendapatan tetap dengan efek syariah lainnya. Karena terproteksi, maka umur reksadana syariah ini terbatas selama periode tertentu dan otomatis bubar pada saat jatuh tempo. Oleh sebab itu, komposisi portofolio asetnya adalah minimal 70% dari total portofolio berupa efek syariah pendapatan tetap, sedangkan sisanya maksimal 30% adalah saham syariah dari suku. Oke, baik, terima kasih Terika atas kesempatannya. Saya lanjutkan untuk materi selanjutnya. Di sini ada reksadana syariah indeks ya. Reksadana syariah indeks adalah reksadana syariah yang portofolio asetnya terdiri dari efek syariah yang merupakan konstituen suatu indeks. Manajer investasi wajib mengelola minimal 80% dari total dana investasinya ke dalam efek syariah yang menjadi konstituen suatu indeks. Objek investasi dari reksadana syariah ini bukan indeks, tetapi kumpulan efek syariah suatu indeks yang dijadikan patokan atau benchmark. Oleh sebab itu,
kinerja indeks akan berbanding lurus dengan kinerja reksadana syariah indeks. Lalu yang selanjutnya, ada reksadana syariah berbasis efek syariah luar negeri, yang merupakan reksadana syariah yang portofolio asetnya terdiri atas minimal 51% efek syariah luar negeri dan maksimal 49% efek syariah dalam negeri. Efek syariah luar negeri yang dapat dijadikan portofolio reksadana syariah ini adalah efek syariah yang lolos seleksi saham syariah atau termasuk ke dalam daftar efek syariah yang diterbitkan di negara yang merupakan anggota IOSCO atau singkatan dari International Organization of Securities Commissions. Nah, itu ada Exchange Traded Fund atau ETF syariah. Reksadana syariah yang berbentuk KIK yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek, meskipun termasuk reksadana syariah, tetapi sebenarnya ETF syariah mempunyai karakteristik mirip saham syariah karena investor dapat melakukan jual beli unitnya melalui pasar reguler bursa efek. Terdapat dua akad dalam penerbitan ETF syariah. Pertama, akad wakalah antara investor dengan penerbit reksadana syariah apabila transaksi terjadi di pasar perdana. Sedangkan apabila transaksi terjadi di pasar reguler bursa efek, maka akadnya adalah bi'al musawamah, seperti jual beli saham syariah. Ini selanjutnya keuntungan investasi reksadana syariah. Nah, keuntungan yang diperoleh dari selisih NAB atau nilai aktiva bersih pada saat penarikan atau pencairan dibandingkan dengan nilai aktiva bersih pada saat penyertaan. Apabila nilai aktiva bersih pada saat penarikan atau pencairan lebih besar dari nilai aktiva bersih penyertaan awal, maka investor akan mendapatkan keuntungan investasi atau capital gain. Nah, sebaliknya ya, jika nilai aktiva bersih pencairan lebih kecil dari nilai aktiva bersih penyertaan awal, maka investor mengalami kerugian investasi atau biasa disebut dengan capital loss. Nah, selanjutnya pembersihan kekayaan reksadana syariah. Nah, dua faktor yang menyebabkan keberadaan efek non-syariah dalam portofolio aset reksadana syariah yaitu yang pertama, kelalaian manajer investasi dalam mengelola portofolio aset reksadana syariah. Yang kedua, keluar dari daftar efek syariah yang disebabkan efek tersebut tidak lolos seleksi efek syariah terutama untuk efek syariah berbentuk saham. Selanjutnya kita akan membahas efek beragun aset atau EBA syariah. Nah, EBA adalah salah satu jenis efek syariah pendapatan tetap berbentuk sekuritasi aset yang portofolio asetnya merupakan sekuritasi dari aset keuangan yang memenuhi prinsip Islam. Semua karakteristik efek syariah mendapatkan tetap menempel, semua karakteristik efek syariah pendapatan tetap menempel pada EBA syariah. Akad yang digunakan antara investor dengan penerbit EBA syariah adalah wakalah bil ujroh, di mana investor adalah mewakil dan penerbit EBA syariah berperan sebagai wakil, dan akad yang digunakan dalam skema penerbitan EBA syariah disesuaikan dengan jenis aset yang mendasari produk dan para pihak yang terlibat dalam penerbitan. Nah, ada jenis-jenisnya nih EBA syariah. Ada dua jenis EBA syariah. Yang pertama, EBA syariah berbentuk kontrak investasi kolektif atau EBAS, disingkat menjadi EBAS, yang merupakan EBA syariah yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif antara manajer investasi dengan bank kustodian. Aset yang menjadi dasar penerbitan EBAS adalah aset keuangan berbentuk piutang, pembiayaan atau aset keuangan lainnya yang memenuhi prinsip Islam. Yang kedua ada EBA syariah berbentuk surat partisipasi atau EBAS SP.
merupakan EBA syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan dengan aset yang mendasari penerbitannya, yaitu kumpulan piutang atau pembiayaan sekunder perumahan yang memenuhi prinsip Islam. Perbedaan antara EBAS SP dengan KIK EBAS terletak pada pihak penerbit dan aset yang menjadi dasar penerbitan efek syariah. Selanjutnya ada dana investasi real estate atau disingkat menjadi DIRE syariah. DIRE syariah adalah efek syariah yang mengumpulkan dana investor untuk diinvestasikan pada aset real estate. Aset yang berkaitan dengan real estate atau kas atau setara kas yang memenuhi prinsip Islam. Yang dimaksud aset real estate adalah aset tanah secara fisik dan bangunan yang berdiri di atasnya, misalnya perumahan, ruko, mal, atau pertokoan. Aset yang berkaitan dengan real estate adalah efek syariah yang diterbitkan perusahaan real estate, baik yang dicatatkan di bursa efek atau tidak. DIRE syariah adalah salah satu jenis efek syariah berbasis sekuritas aset dengan aset real maupun aset keuangan yang berhubungan dengan real estate sebagai dasar penerbitannya. DIRE syariah yang diterbitkan di Indonesia harus berbentuk kontrak investasi kolektif atau kita singkat menjadi KIK antara manajer investasi dengan bank kustodian. Sama seperti produk KIK lainnya, investor sebagai pemegang unit DIRE syariah adalah mewakil dan penerbit DIRE syariah adalah wakil investor. Nah, sekian materi yang kami bahas ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan teman-teman bisa menyimaknya dengan baik. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Bye-bye.